Selamat pagi semuanya dan selamat datang di live streamingnya Marlupi Dance Academy. Hari ini hari yang begitu luar biasa, hari yang begitu spesial. Karena apa? Biasanya setiap tahun kita selalu melangsungkan graduation day. Dari pagi kita sudah berkumpul di Ballroom Pullman Jakarta Central Park. Tapi hari ini semuanya cukup dilakukan dari rumah masing-masing saja. Karena ini adalah virtual graduation day yang pertama kalinya di Marlupi Dance Academy. Dan saya ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh orang tua murid dan juga pastinya untuk murid-murid yang hari ini akan melakukan graduation day di sesi yang pertama, yaitu dari cabang Bekasi, Bintaro, Kebonjeruk, Greenfield, Gunung Sahari, Tebet, Serang, dan juga Villa Melati Mas. Nanti ada beberapa rangkaian acara dan pastinya kita juga akan mengumumkan siapakah murid-murid yang berhasil meraih Highest Achievement Award di Graduation Day 2020. Sebelum kita mulai ke Graduation Day pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Principal dan juga Founder of Marlupi Dance Academy, Miss Marlupi Sijangga. Hello everyone. First of all, I would like to congratulate to all my lovely students who passed the ballet examination this year. I'm very proud to every student who was able to take online ballet examination successfully, especially to the pandemic. This year challenged us. Taking online examination during pandemic must be so hard. It took so much hard work to accomplish this goal. Feel proud of yourself for what you have accomplished. No matter the condition, passing an examination is a great achievement. Once again, congratulations to all my lovely students. At this time, I would like also to congratulate to our students who had just won online international ballet competition 2020. I'm so proud of our students for setting our sight high and making every effort to achieve that goal. Without your hard work, you would not be able to become a winner at this international ballet competition. Again, congratulations on your well-deserved success. Please keep exercising your ballet and dance. Don't give up in dance during pandemic. This COVID-19 will not stop us to achieve our goals and dream of our life. Stay healthy and God bless you all. Oke, terima kasih Miss Marlupi Sijangga. Luar biasa sekali, walaupun jauh dari Surabaya, Miss Marlupi tetap semangat dan juga memberikan sepatah dua patah katanya untuk Graduation Day kita yang hari ini berada di Jakarta. Dan inilah keuntungan dari virtual Graduation Day, bisa disaksikan di mana saja. Dan sebelum saya akan mengumumkan nama-nama dari putra-putri Anda, ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Dan banyak sekali mungkin orang tua murid yang tidak mengenal siapa saja sebenarnya teachers dari Marlupi Dance Academy ataupun assistant teachers, dan bahkan yang paling penting adalah board of directors from Marlupi Dance Academy. Principal dan founder Marlupi Dance Academy, Miss Marlupi Sijangga. Artistic Director from Marlupi Dance Academy, Miss Vivi Sijangga. Technical Director from Marlupi Dance Academy, Miss Rita Retasarichai. Director of Ballet Department, Miss Yuniki Salim. Director of Modern Dance Department, Miss Mamika Johari. Director of Performing Arts Department, Miss Claresta Ali. Director of Training Program, Miss Jonata Pranajaya. Director of Fitness Department, Miss Andrea Bintoro.
and our Managing Director, Ms. Fresia Karen Sijangga. And also, ini adalah profil guru atau ballet teachers yang selama ini mendidik putra-putri Anda dan berhasil mengantarkan mereka pada hari ini sebagai graduation day. Anita Carolina, Kalista Sharon, Cailisa Purnama Yosa Putra, Dewi Susanti, Deidra Fadila, Diana Aris, Ervina Audi, Felicia Irena, Penny Haliman, Gabriel Angelina, Iin Juniawati, Irma Kumalasari, Jane Naulibasa, Jonathan Augustinus, Windatu Tin, Leonie Ariesa, Messi Evna Priscilia, Michael Halim, Monica Kanigara, Nur Fitriana, Nur Cahyani Alwi, Poppy Octavia, Priscilla Yosika, Resti Octaviani, Siti Soraya, Vanessa Sunggono, Widiana Susanti, and last but not least, Wisiani Susanti. Dan juga Teachers of Modern Dance Department. And also assistant teachers of Marlupi Dance Academy. Baik, itulah profil dari Board of Directors, teachers, dan juga assistant teachers dari Marlupi Dance Academy. Dan satu lagi, kita ketahui bahwa setiap acara, setiap pentas, setiap event yang diadakan Marlupi Dance Academy tidak lepas dari peran seorang artistic director yang pada pagi hari ini akan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk Anda seluruh orang tua murid dari Marlupi Dance Academy. Please welcome Miss Vivi Sijangga. Salam sejahtera, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya, MDA dapat tetap bertahan di masa pandemi ini. Tentunya semua ini berkat dukungan yang luar biasa dari seluruh orang tua murid MDA yang tak pernah lelah memberikan semangat kepada para guru untuk berkarya buat murid-murid tercinta di MDA. Hal baru yang perlu kami informasikan, bahwa di tahun 2020 ini, murid-murid balet di MDA mulai menggunakan silabus balet yang baru bagi usia 3 hingga 10 tahun. Dan menggunakan Beijing Dance Academy atau Royal Academy of Dance untuk usia 11 tahun ke atas. Silabus balet MDA ini diciptakan oleh para direktur di MDA serta guru-guru senior dengan tujuan untuk persiapan mengikuti kompetisi balet baik di dalam maupun luar negeri, serta kemampuan mengikuti masterclass balet bersama para pengajar ahli dari luar negeri, audisi ke beberapa sekolah ternama di luar negeri. Silabus baru ini juga untuk mempersiapkan generasi muda di MDA untuk meraih standar yang lebih tinggi di bidang seni tari balet khususnya. Di akhir kata, MDA ingin menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga buat para pengajar yang telah bekerja sama untuk menghasilkan para balerina handal di masa transisi ini. Kami percaya para guru-guru di MDA akan terus berusaha menjadi yang terbaik dengan semangat serta keinginan untuk terus belajar dan menjadi guru tari yang luar biasa. Sekali lagi kepada seluruh orang tua murid, tanpa Anda semua serta kepercayaannya, kita tidak akan menjadi MDA seperti hari ini dan menjadikan MDA sebagai akademi tari kepercayaan baik di Indonesia maupun di luar negeri. Thank you and God bless you all. Okay, thank you Miss Vivi. What a beautiful speech. Miss, Thank you, Andrew. allow me to ask you a few questions. Yeah. Banyak orang tua murid yang pasti pada awalnya di saat bulan Maret lah ya, terjadi pandemi yang begitu besar mulai ragu apakah putra-putri mereka masih tetap bisa bertahan di Marlupi Dance Academy, apakah programnya masih tetap bisa berjalan.
Dan ternyata Marlupi Dance Academy membuktikan di tengah pandemi program-programnya tidak ada yang ada masalah. Bahkan sampai dengan graduation sendiri bisa kita nyatakan adakan secara online. Nah, mungkin Miss Vivi bisa berikan sedikit gambaran latihan seperti apa sih sebenarnya atau kelas seperti apa yang selama ini dilakukan di Marlupi Dance Academy? Baik, tentunya sekali lagi semua ini berkat dukungan yang luar biasa dari seluruh orang tua murid. Kami terus didukung dan diberi kesempatan dan diberi semangat. Ayo Miss, kalian bisa begitu. Jadi kami terus explore, kami mengadakan kelas lewat virtual dan lewat Zoom semuanya tentu berkat kerjasama juga dengan seluruh guru yang berada di Marlupi. Dan tentunya itu membawakan hasil yang luar biasa karena murid-murid tetap dapat mengikuti lomba yang mungkin banyak dilakukan secara online juga, baik itu internasional maupun nasional, dan mereka tetap dapat menjadi juara dan tetap mendapatkan scholarship di luar negeri. Itu puji Tuhan banget buat kami. Wow, berarti lomba-lomba pun sekarang diadakan secara online ya Miss ya? Benar, karena semuanya masih sama-sama dalam situasi PSBB begitu. Oke, saya penasaran Miss, kalau kelas diadakan secara online, lomba diadakan secara online, graduation diadakan secara online, bagaimana dengan pentas sendiri? Karena selama ini Marlupi Dance Academy terkenal dengan pentas-pentasnya ya. Setiap tahun 2-3 kali, bahkan 4 kali kita pentas. Gimana dengan pentasnya? Apakah ada rencana untuk mengadakannya secara online? Tentu, kalian semua harus menonton pertunjukan yang akan datang, yaitu Nutcracker secara virtual. Nanti akan dibawakan oleh murid-murid di Marlupi Dance Academy di bulan Desember yang akan datang, yaitu tanggal 20. 20 Desember ada perform Nutcracker, luar biasa. Yes. Oke Miss, satu pertanyaan terakhir. Biasanya Marlupi itu dikenal dengan banyak sekali pencapaian-pencapaian, baik dari segi tingkat lomba maupun pencapaian di bidang akademis ya. Tahun ini apakah ada pencapaian baru dari murid-murid atau dari murid Marlupi Dance Academy di bidang ujiannya mungkin atau hasil yang dicapai? Tentu, kami tetap merasa bangga karena ada murid-murid yang tetap dapat meraih nilai 90 ke atas, yang dimana nantinya mereka akan memperoleh scholarship untuk mengikuti ujian balet ke tahun selanjutnya. Dan juga ada satu murid kami yang berhasil meraih predikat solosil, yaitu predikat tertinggi dari Royal Academy of Dance. Itu merupakan suatu kerja keras dan kebanggaan bagi kita semua. Wow, solosil itu berarti sudah ujian tertinggi ya Miss ya? Di atas itu ada lagi? Iya, nggak ada. Jadi untuk di Royal Academy of Dance Anda harus lulus Advance 2 baru bisa dengan distinction tentunya, yaitu nilainya 75 ke atas, baru bisa mengikuti ujian tersebut. Dan tahun ini hanya ada satu murid dari Marlupi Dance Academy yang berhasil ya? Luar biasa. Thank you Miss Vivi. Thank you. Oke, seperti yang Miss Vivi sampaikan, ada satu balerina dari Marlupi Dance Academy yang berhasil meraih Solosil Award dari Royal Dance Academy di London. Di usianya yang ke-20 tahun, balerina yang satu ini sudah melanglang buana di dunia kompetisi. Dari tahun 2012 sampai dengan 2019, berbagai macam kompetisi bergengsi sudah diterjuni oleh balerina yang satu ini. Bahkan beberapa di antaranya berhasil meraih juara pertama. Dan juga balerina yang satu ini juga mengikuti di antaranya kompetisi Phyllis Bedell's Bursary di London, salah satu kompetisi paling bergengsi. Kemudian Asian Grand Prix and also Genie Award di Hong Kong. Ada juga Kanan Competition. Dan wow, ternyata saking luar biasanya balerina yang satu ini berhasil meraih scholarship dari beberapa akademis bergengsi di dunia. Di antaranya adalah Singapore Ballet Academy, Cheng Ballet, Kirov, dan juga The School of Cadence Ballet. Penasaran siapa balerina yang satu ini? Ladies and gentlemen, pelaih Solosil Award untuk tahun ini adalah selamat untuk Priscilla Josika. Luar biasa pencapaiannya.
Hai Priskil, Halo how are Kak, you? I'm good, thank you. Oke, selamat ya sudah berhasil meraih Solosil Award. Satu pencapaian yang luar biasa. Dan tadi kalau kita lihat di profil teachers ada Priscilla Yosika juga ya. Sebagai salah satu teachers dari Marlupi Dance Academy. Ini membuktikan bahwa guru-guru di Marlupi Dance Academy bukanlah hanya guru yang biasa-biasa saja, tapi memang guru-guru yang berhasil meraih peringkat-peringkat tertinggi di ujian-ujian RED diantaranya. Pris, saya penasaran, kamu kan baru usia 20 tahun, ya. Banyak sekali kompetisi dari 2012 sampai dengan 2019 yang sudah kamu ikuti. Iya, Pertanyaan saya, dari usia berapa sih kamu mulai balet? dari umur 4. Dari dari umur umur 4 Iya. sampai sekarang berarti sudah 16 tahun kamu menekuni 16 dunia tahun. balet. Nggak pernah merasa bosan? Jenuh pasti pernah lah. Cuman pasti semangat lagi karena ada competition, ada ujian lagi, jadi semangat terus. Tapi Oke. jenuh pasti pernah. Rasa jenuh pasti ada. Iya, 16 tahun itu bukan angka yang kecil ya, itu angka yang luar biasa. Dan dari sekian banyaknya tadi, saya mau bacakan sampai bingung karena banyak banget listnya kompetisi yang udah pernah kamu ikuti. Di antaranya kamu pernah ikuti ada di London, di Malaysia, di Bangkok, di Hong Kong, and anywhere else lah. Kompetisi mana sih yang paling sulit dan paling bergengsi yang pernah kamu ikuti dari keseluruhan kompetisi? JNE di Hong Kong waktu itu. Karena untuk mau ke JNE kan harus lulus advance student and distinction juga kan. Jadinya harus latihan advance dulu supaya distinction baru bisa JNE, dan harus ngebawain 2 tarian, classical ballet sama dancers on, jadi tarian yang lebih modern, kayak contemporary gitu. Jadinya kita merasa tertantang untuk belajar tarian style-style yang baru juga. Nggak cuma ballet, jadi harus bisa kontem juga, harus bisa yang lain. Oke, bagaimana pengalaman kamu dengan ikut kompetisi Genie Award itu sendiri? Karena saya yakin di sana banyak sekali penari-penari balet yang luar biasa dari mancanegara ya, dari mana-mana lah. Kompetisinya sendiri menurut Priskil, apakah murid-murid Marlupi Dance Academy secara khususnya dan murid-murid dari Indonesia secara umumnya mampu bersaing dengan mereka? Secara skill, secara level, Kalau gimana menurut? Iya. Menurutku sekarang murid Marlupi pasti bisa bersaing dengan, soalnya kan sama-sama akademi juga, sama-sama dari akademi. Pasti kita akan suatu saat pasti kita bisa masuk final or menang gold, silver, or bronze di sana pasti bisa. Karena sama-sama akademi, kita juga latihannya udah mulai intensif kan semuanya, udah new syllabus juga, jadi pasti suatu saat one day pasti kita akan bisa nembus JNE, mungkin sampai dapat award-nya. Oke. Bagaimana dengan kompetisi lainnya? Ada nggak sih satu kompetisi yang setelah pandemi nih, kalau boleh kamu berangan-angan, pengen banget kamu ikutin setelah ini? Kompetisi paling bergengsi apa yang pengen ikutin setelah ini? Kalau competition aku belum kepikiran sih untuk ikut competition setelah ini. Tapi kalau ada kesempatan pasti aku akan ikut, karena menurutku lomba itu bagus buat menginspirasi ya. Jadi kita tahu kemampuan orang-orang lain, orang-orang luar. Jadi kita nggak merasa puas sama diri sendiri kan, jadi merasa terus terinspirasi sama termotivasi. Oke, Pris, one last question for you. Dengan 16 tahun kamu berkecimpung di dunia balet, sampai sekarang kamu mengajar dan meraih Solosil Award. Ada nggak sih tipsnya buat adik-adik kamu yang mungkin sekarang ada yang dari usia 2,5 tahun sudah mulai belajar balet loh di sini, sampai dengan intermediate, sampai dengan advance 2, bahkan mungkin mereka yang pengen meraih Solosil Award seperti Priskil. Ada yang mungkin lagi merasa bosan, jenuh karena harus latihan cuma di rumah, nggak bisa ke studio. Mungkin kamu bisa kasih tips buat mereka, Pris. Banyak melihat dari YouTube, dari Instagram, kan banyak kan sekarang kawan-kawan balet. Jadi dari situ bisa menginspirasi, jadi memotivasi kita. Terus jangan pernah mencoba untuk menjadi kayak orang lain, karena balet kan art, jadi setiap orang pasti beda-beda juga gitu. Dan harus latihan sih, karena balet kan bukan magic, bukan sulap, jadi nggak bisa
sekali dua kali latihan langsung bisa atau langsung bagus, karena butuh proses kan pasti. Jadi dari proses itu baru kita bisa berhasil. Jadi jangan cepat puas sama diri sendiri juga. Harus terus berusaha, harus terus mencari inspirasi supaya bisa maju terus, nggak stuck di situ-situ aja. Oke, luar biasa. Thank you Priskil buat chatnya. Thank you, Kak. Congrats ya. Oke, dan sebelum kita masuk ke sesi graduation day, saya akan mengumumkan terlebih dahulu nama-nama peraih scholarship dari Marlupi Dance Academy, yang mana peraih scholarship ini adalah student-student atau murid-murid yang berhasil meraih nilai ujian di atas 90. Baik, saya ucapkan selamat kepada pre-primary student Ayla Madinah Prahyono and also Abigail Jab. From grade 1 student Mordecai Ozora Cristofelo Sumenda. From grade 2 Anastasia Andrea Lim. From grade 4 Apricia Putri Rinaldi dan Evania Sumana Devi. And also Michelle T from grade 4. Intermediate student Ilona Yahya. Advanced 1 student Rebecca Alexandria Hadibroto. Baik, sekarang siapa yang sudah tidak sabar lagi pastinya untuk mengetahui seperti apa sih graduation day yang virtual ini? Siap-siap ya, nanti fotonya adik-adik akan muncul di TV Anda semua. Dan juga setelah itu saya akan mengumumkan siapa-siapa aja peraih Highest Achievement Award 2020 dari Graduation Day Marlupi Dance Academy. Dan inilah graduation ceremony untuk grade Advanced 2, Advanced 1, Advanced Foundation, and Intermediate students. Advanced 2 student from Greenfield, Angelina Arianto dan Stella Hyejinka. Advanced 1 Bintaro. Advanced 1 Gunung Sahari. Advanced 1 Greenfield. Advanced 1 Villa Melati. Advanced 1 Villa Melati. Advanced Foundation. Advanced Foundation Villa Melati. Intermediate Bintaro. Intermediate Kebonjeruk. Intermediate Greenfield. Intermediate Villa Melati. Dan ini adalah nama-nama peraih Highest Achievement Award untuk kategori mulai dari Advanced 2 hingga Pre-Primary Students. Kategori Advanced 2, Advanced 1, Advanced Foundation, and Intermediate Students. Advanced 2 student from Greenfield, Stella Hejinkang. Advanced 1 student from Bintaro, Carmen Kiara Indra Putra. From Greenfield, Angelina Natali Halim. From Gunung Sahari, Mika Aurelia Wira Nata. From Villa Melati, Gabriel Deborah Wibowo. From Advanced Foundation, Nikita Dameasi Putri Sitorus. Untuk kategori Intermediate Foundation dan Grade 5 Student, from Bintaro, Sofia Nuraini Khalid. From Greenfield, Ilona Yahya. From Villa Melati, Anastasia. Dan inilah penampilan dari peraih Highest Achievement Award. Tulisannya bisa ya?
penampilan dari Highest Achievement Award Students untuk kategori Advanced 2, Advanced 1, Advanced Foundation, dan Intermediate. Berikutnya saya akan tampilkan murid-murid yang berhasil untuk lulus tingkat Intermediate Foundation and Grade 5 student. Intermediate Foundation Bintaro, Gunung Sahari, Greenfield, Villa Melati, Grade 5 student, Kebon Jeruk, dan peraih Highest Achievement Award untuk kategori Intermediate Foundation and Grade 5 adalah Intermediate Foundation student from Bintaro, Yana Sofia Nirbita. From Greenfield, Felisa Fulif. From Gunung Sahari, Rinjani Ladivara Aisyah. And grade 5 student, Laurencia Regina Kaparang from Kebon Jeruk. Congratulations untuk student yang berhasil meraih Highest Achievement Award, dan inilah penampilan mereka. Baik, dan berikutnya saya akan mengumumkan nama-nama murid atau menampilkan nama-nama murid untuk peraih Certificate Graduation Grade 4 Students. From Bekasi, from Bintaro, from Gunung Sahari, from Greenfield, from Villa Melati, the highest achievement reward from grade 4 students goes to from Bintaro, Keisha Aneila. From Greenfield, Evania Sumana Devi. From Villa Melati, Keira Michiko. Oke, dan inilah penampilan mereka dari peraih Highest Achievement Award Grade 4 Students.
Baik, berikutnya saya akan menampilkan nama-nama murid yang berhasil meraih atau lulus dari Grade 3. From Bekasi. From Bintaro. From Kebonjeruk. From Gunung Sahari. From Greenfield. Dan from Villa Melati. Dan peraih Highest Achievement Award untuk kategori Grade 3 Students adalah from Bintaro, Raisa Fakira Darayani. From Greenfield, Graciela Anastasia Sutanto. Jocelyn Angeline Tan. Lorelia Civita Devi. From Kebonjeruk, Tania Nararia Maharani. From Gunung Sahari, Aureli Cleuza Iskandar. Karen Jessica Iori Chung. Dan inilah penampilan mereka. Baik, sekarang saya akan mengumumkan untuk Grade 2 Students. From Bekasi. From Bintaro. From Gunung Sahari. From Greenfield. From Serang. From Tebet. And from Villa Melati. Dan student yang berhasil meraih Highest Achievement Awards adalah from Bekasi, Eugene Fai Setiawan. From Bintaro, Mikaela Felicia Maleke. From Cipete, Ranya Kendranala Aji. From Greenfield, Atandita Faustin Huang. From Gunung Sahari, Anastasia Andrea Lim. From Serang, My Love Yasmina Falha. From Tebet, Wahyu Ainun Latifa. From Villa Melati, Katia Ryu Henry. From Villa Melati, Mikaela Aurelia Saputra.
Dan bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan dari murid-murid peraih Highest Achievement Award untuk Grade 2 student. Baik, dan kini saya akan mengumumkan untuk Grade 1 student. From Bekasi. From Bintaro. From Kebonjeruk. From Gunung Sahari. From Greenfield. From Serang. From Tebet. And from Villa Melati. Berikutnya saya umumkan untuk kategori Grade 1 Students. Highest Achievement Awards goes to From Bekasi, Ayla Deandra Enggarwidi. From Bintaro, Kirana Anindita Putri. From Greenfield, Karabella Shehon Chiu. From Gunung Sahari, Mordecai Ozora Cristofelo Sumenda. From Gunung Sahari, Oriana Rafaela Thomas. From Kebonjeruk, Aira Keana Prames Kuati. From Kebonjeruk, Kayla Jocelyn Corinthia. And also Kay Mirei Andrea Liu. Skolastika Tari Pandan Wangi dari Kebonjeruk. Kiara Azahra dari Serang. Dari Tebet, Aira Shiva Ataya. And also from Villa Melati, Nev Anjali Fizano. Dan berikut adalah penampilan dari peraih Highest Achievement Award.
Dan saya akan mengumumkan atau menampilkan nama-nama dari primary students. Dari Bekasi, Bintaro, Kebonjeruk, Gunung Sahari, Greenfield, Serang, Tebet, dan juga Villa Melati, Mas. Berikutnya untuk kategori primary students, Highest Achievement Award goes to from Bekasi, Netanya Anindya Petnik Limbong. From Bintaro, Queen Silo Mangidi. From Greenfield, Kelly Usain. From Gunung Sahari, Anarsika Josefiena Emanuelo. Still from Gunung Sahari, Lilian Natali Susanto. From Kebonjeruk, Mutiara Nurul Arda. From Serang, Hafiza Kaira Lubna. From Serang, Machika Eva Luna. From Tebet, Viola Tafisa Anas. Still from Tebet, Pop Ivanka Dominika Kusuma. And from Villa Melati, Rene Yu Henry. Dan ini adalah penampilan dari peraih Highest Achievement Award. Dan berikutnya saya akan menampilkan nama-nama dari pre-primary student. Bekasi, Bintaro, Kebonjeruk, Gunung Sahari, Greenfield, Serang,
Tebet, Villa Melati, dan peraih Highest Achievement Award untuk kategori Pre-Primary Students adalah from Bekasi, Angelina Go. From Bintaro, Agatha Kirana Patmaliana Wirawan. From Greenfield, Abigail Yap. From Gunung Sahari, Elok Matarialo Sambo. From Gunung Sahari, Rachel Rebecca Liu. From Kebonjeruk, Kayla Alexander. From Serang, Cheriskia Sakila Saki. From Tebet, Alia Madina Prahyuwono. From Villa Melati, Helena Jocelyn Sangbudi. Dan tadi mungkin ada yang masih menanti-nanti, terutama para peraih Highest Achievement Award, seperti apa penampilan murid-murid kita yang paling kecil dari Pre-Primary Student peraih Highest Achievement Award. Let's check this out. Dan kini saya akan mengumumkan satu lagi kategori, yaitu untuk adik-adik kita yang paling kecil, yang paling imut, paling lucu pastinya, dari kategori Preschool and Pre-Ballet Class. From Bekasi, Preschool. From Bintaro, from Kebonjeruk, from Gunung Sahari, from Greenfield, from Serang, from Tebet, from Villa Melati, dan Pre-Ballet Class from Gunung Sahari. Baik, itulah seluruh nama-nama putra-putri atau murid-murid dari Marlupi Dance Academy yang berhasil meraih graduation di tahun 2020. Saya ucapkan selamat kepada seluruh murid-murid dari Marlupi Dance Academy. Dan pastinya kita berharap tahun depan kita tidak lagi bertemu secara virtual saja, namun kita bisa bersama-sama kembali melakukan graduation day, menerima piala dan berfoto bersama di panggung seperti biasanya. So, I'll see you next year. Thank you for joining us at Marlupi Dance Academy Virtual Graduation Day 2020. Thank you and good morning.